Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Mungkin ini adalah peristiwa yang sangat langka. Pasalnya pelaku pesugihan model ini bisa memanfaatkan janin bayi dari seorang gadis yang masih perawan. Konon janin bayi tersebut adalah tumbal awal dari perjanjian dalam penarikan harta gaib. Meski sudah sering diingatkan tentang akibatnya jika menjalani pesugihan, namun para pelaku sepertinya sudah buta mata dan buta mata batinnya. Memang benar, yang sering dikatakan banyak orang, bahwa apapun bentuk dan tujuannya bersekutu dengan makhluk halus akan banyak ruginya daripada untungnya. Banyak faktor menjadi penyebab kenekatan seseorang melakukan persekutuan dengan makhluk halus dan upaya memperkaya diri secara instan. Padahal nyata-nyata telah dimengerti jika hal itu dikutuk oleh agama apapun. Alasan yang mereka kemukakan terkesan klise, yaitu terhimpit faktor ekonomi. Di samping itu, mereka juga merasa iri dengan keberadaan masyarakat di sekitarnya yang hidup bergelimang harta. Dalam kacamata Islam tersendiri, yang diyakini mampu menjadi rambu penjaga kenekatan melakukan persekutuan gaib demi terpuasan urusan duniawi, sudah sering didengungkan dalam segala bentuk dan syiar. Akan tetapi kenyataannya justru hal tersebut banyak dipalingkan oleh sebagian orang. Kadang juga dijadikan topeng semata agar bisa menutupi perbuatan kotor tersebut. Tragisnya, demi hal itu, pengorbanan yang dipersembahkan dan yang biasa diminta adalah nyawa manusia juga mampu terpenuhi. Tidak peduli diri sendiri, istri, anak atau orang lain yang masih ada hubungan saudara. Sungguh tidak manusiawi. Karena kenyataan ini tak beda dengan tindakan kejahatan pembunuhan yang terselubung. Sayang, untuk mengungkap pembuktiannya susah didapat. Pasalnya modus kejahatan yang terjadi dalam bungkus alam tidak kasat mata. Pembuktian secara hukum sangatlah lemah. Persaingan tak kunjung selesai. Keras dan penuh persaingan ketat. Itulah yang dialami Kusmayadi, warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tentang kondisi kehidupannya akhir-akhir ini. Pria yang berusia 41 tahun itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga melayang sia-sia. Bahkan, kerasnya kehidupan nyaris membuat pria kelahiran 10 Oktober tahun 1975 itu frustasi. Kusmayadi baru benar-benar menyadari keras dan ketatnya kehidupan setelah lebih dari 2 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya ia sudah berusaha sebelumnya, termasuk rela meninggalkan kampung halamannya untuk mengembara di kota-kota besar. Berbagai macam perusahaan, baik yang berskala besar ataupun kecil, telah didatanginya. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu, perusahaan yang didatangi banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi dengan berbagai alasan, lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan seperti itu, akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halamannya. Bahkan, di sana sebagian besar hari-harinya dia isi dengan mencangkul menggarap sawah orang lain, ataupun menjadi kuli bangunan. Yang penting hari itu dia bisa membawa hasil. Meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah. Kira-kira setengah tahun tinggal di desa, Kusmayadi merasakan sangat prihatin dengan keadaan perekonomian keluarganya. Karena itu, pria berkulit gelap itu kemudian memutuskan untuk bekerja pada salah satu tetangganya, meski hanya bekerja di home industri. Namun, dia merasa senang karena bisa membuat dapur bisa ngebul.
Selama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang perinting dan sablon kaos dan percetakan itu, etos dan cara kerja yang ditunjukkannya mampu membuat kagum pemiliknya. Hingga akhirnya, dia pun dipercaya sebagai kepala bagian di CV tersebut. Namun kenaikan jabatan tersebut tak secara otomatis membuatnya merasa senang dalam menjalani pekerjaannya. Tetapi justru sebaliknya, berbagai cobaan menghantam dirinya, sehingga mengusik konsentrasi kerjaannya. Cobaan paling berat datang dari rekan-rekan sekerjanya yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Dengan berbagai cara, kelompok pekerja tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayadi dengan sang majikan. Namun, meski isu dan fitnah telah dihembuskan, kepercayaan sang majikan kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu sendiri tentu saja semakin meningkatkan kegeraman mereka. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistik. Hal itu baru disadarinya setelah Kusmayadi menemukan berbagai macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil hingga kendi air yang diisi garam dan lombok tergeletak di depan pintu rumahnya. Untungnya serangan-serangan gaib tersebut tak sampai mencelakai Kusmayadi dan Sophia istrinya. Menyadari persaingan semakin tak sehat, pria berwatak kalem itu mencoba mengajak berdamai para pekerja yang tak senang padanya. Akan tetapi dari langkah-langkah tersebut dia tak menemukan jawaban. Sehingga akhirnya dia sendiri mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Tentunya hal itu dia lakukan secara baik-baik kepada sang majikan. Semenjak keluar dari CV itu, Kusmayadi kembali pada aktivitas semula, yakni menggarap sawah milik orang lain. Atau tidak jarang pula jika kepepet dia rela menarik becak yang sedang menganggur milik tetangganya. Dia tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Dia benar-benar bertanggung jawab. Tekadnya yang sudah memilih Sophia sebagai istrinya. Sampai kemudian pada suatu hari, tanpa diduga pada saat itu dirinya sedang ngetem menunggu penumpang di perapatan Tanjung Pura. Kusmayadi dihampiri sebuah mobil keren. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna metal itu sedang kesasar atau menanyakan sebuah alamat. Namun, setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi terkesiap dan kaget. Pasalnya pria ganteng yang berpakaian perlente itu tidak lain adalah temannya semasa kecilnya yang lama meninggalkan Karawang, Hendro. Demikianlah nama pria pemilik sedan itu. Masih diingat saat pergi pamit, Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos pergi merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas kepada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya saat di perapatan terminal Tanjung Pura itu begitu terlihat sangatlah akrab. Bak dua saudara yang lama tidak bertemu. Dikatakan Hendro bahwa dirinya pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang telah lama dia tinggalkan. Setelah bosan berbincang-bincang ngalor ngidul tentang kenangan-kenangan waktu itu, Hendro menjadi prihatin atas keberadaan teman akrabnya itu. Meski awalnya agak berat untuk mengungkapkan, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Dirinya kemudian begitu prihatin menyaksikan kondisi temannya yang terpuruk itu. Awalnya Kusmayadi sedikit risih ketika Hendro cerita jika keberhasilannya itu adalah hasil kerjanya yang dibantu oleh seorang paranormal. Dikatakan Hendro bahwa keberhasilannya itu hanya bermodalkan mencari seorang gadis perawan, tetapi sudah hamil di luar nikah. Ditambahkan janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Dan Kusmayadi hanya cukup memberi sumbangan tali kasih kepada gadis itu dengan nilai nominal sekitar 5 juta rupiah.
Mendengar nilai yang disebutkan, Kusmayadi sampai tersentak, batinnya berkutat. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Mendapat tawaran demikian, Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban. Dirinya memilih mempertimbangkan lebih dulu. Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal yang berbau mistik. Soal uang pikirnya bisa saja dia pinjam kepada seseorang atau kepada Hendro. Toh sebelum dia sukses, dia juga yang pernah membantunya. Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan istrinya. Jika memang hal itu jalan satu-satunya, mungkin saja dia bisa menghubungi Hendro kembali. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagaimana biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dalam segi ekonomi. Namun dia masih bisa berpikiran sehat dengan tidak melakukan cara-cara konyol dan sesat. Kusmayadi lebih sering memilih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu lebih dikarenakan istrinya yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut. Tetapi sesungguhnya istrinya adalah wanita yang berbaik hati. Hanya saja ia yang berasal dari keluarga yang bergelimang harta, tak biasa hidup dalam kemiskinan. Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot memilihnya menjadi istrinya, meski ditentang mati-matian oleh kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Hari pun berganti. Kondisi mental istrinya kian parah. Meski tak pernah berani marah kepada Kusmayadi, namun hampir setiap hari ia mengeluhkan kondisi hidup mereka. Kusmayadi sendiri sebenarnya cukup bisa memaklumi sikapnya. Dalam hati kecilnya, dia juga ingin membahagiakan dari sisi materi. Tapi apa mau dikata, kondisi mental istrinya benar-benar parah. Hingga pada suatu malam, ketika Kusmayadi menceritakan tentang pertemuannya dengan Hendro, teman semasa kecilnya itu akan membantu mengangkat derajat hidupnya agar keluar dari kemiskinan. Istrinya langsung menanggapinya dengan serius. Bahkan tanpa diduga, istrinya mencetuskan usulan gila yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, sang istri meminta suaminya untuk meminta tawaran temannya itu untuk mencari kekayaan lewat jalur pesugihan. Yang membuat Kusmayadi terheran-heran manakala istrinya memutuskan sendiri untuk pergi ke Jawa Tengah jika Kusmayadi tidak menyetujuinya. Dan yang membuat Kusmayadi semakin salah sikap adalah istrinya terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya itu. Resiko yang dijelaskan jika menjalani pesugihan itu juga tak cukup ampuh untuk meredam keinginannya. Bahkan ia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Mbah Bringos dengan sabar mengarahkan Sriatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Gugu, Hendro, dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasinya dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya Mbah Bringos yang duduk di hadapan Sriatin tampak komat kamit membaca mantra untuk menggontak penghuni gaib hutan bukit tersebut. Sementara itu anehnya Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dibaca oleh Mbah Bringos. Dia lebih memilih membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya demi mengusir rasa takutnya yang menjalar malam itu. Akan tetapi apa yang dilakukan Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Bringos. Itulah sebabnya dia diusir dari ruangan khusus tersebut, meninggalkan istrinya yang duduk semedi tak jauh dari Sriatin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual pengambilan janin bayi. Mula-mula, angin berhembus lembut, sehingga membuat Sophia yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun tak lama kemudian, ia menjadi tersentak manakala angin berganti menjadi kencang
Dan hampir bersamaan tampak sosok bayangan hitam pekat mirip bocah bertelanjang muncul di atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek, layaknya bocah manja yang minta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sophia. Sophia yang sejak tadi memelototi bayangan bayi hitam itu hampir berteriak keras, manakala sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuannya. Akan tetapi, saat itu ia sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbak Bringos yang menyaksikan hal itu, lantas dengan gerakan isyarat menyuruhnya untuk diam. Dia pun kemudian menuruti apa perintah Mbak Bringos. Setelah lama berada dalam pangkuannya, sosok bayangan bocah itu kemudian perlahan lenyap. Tak lama berselang dari lenyapnya sosok bayangan tersebut, ujian kedua pun muncul menyusul. Kala itu sebuah bayangan kereta kencana datang, entah dari mana. Lalu berhenti tepat di atas ranjang, tempat munculnya sosok bayangan bocah tersebut. Kemudian sosok wanita berwajah cantik yang menggunakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dengan gerakan lembut menuju ke tempat ritual. Kemudian berdiri di dekat mereka. Tak lama setelahnya, sosok itu lantas mengarahkan tangan menuju ke arah Sophia. Selanjutnya, peristiwa gaib kembali datang menguji Sophia. Secara tiba-tiba, angin yang bermula kencang kemudian sedikit demi sedikit mereda. Akan tetapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itu kemudian keluar sosok tinggi besar. Penampilannya menyiratkan wibawa yang amat kuat. Sosok tersebut terlihat membawa beberapa tumpukan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Anehnya, kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sophia. Sedangkan Mbak Bringos, Sriatin, serta buku tak melihat apa-apa. Selain temarannya ruangan tersebut, menyadari bahwa kejadian itu sebagai peristiwa gaib yang tak diketahui orang lain. Maka Mbak Bringos menyarankan Sophia untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih dilanda kebingungan, Sophia akhirnya mengikuti saran tersebut. Dia pun berjalan perlahan menghampiri sosok gaib tersebut. Hasil dari perbincangan lintas dimensi itu, Sophia mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah sosok pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Jawa. Merasa prosesi ritual diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat kemudian, Sophia hanya terpaku dan terdiam di tempatnya. Ia seakan tak percaya terhadap apa yang telah ia alami. Ternyata melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental saja. Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi tidak demikian dengan Sriatin. Petaka itu segera menyiksanya. Tiba-tiba Sriatin merasakan tidak enak pada perutnya. Bukan rasa nyeri hendak buang hajat, tetapi rasa nyeri seperti hendak melahirkan. Karena itu, ia pun segera memanggil Mbak Bringos yang masih duduk semedi di hadapannya. Namun aneh bin ajaib, belum sempat Mbak Bringos berdiri hendak membantunya, Sriatin merasakan jika perutnya saat itu juga terasa kempis seperti layaknya gadis yang tidak sedang hamil. Mengetahui perutnya yang sudah mengempes, ia pun memastikan hilang tidaknya bayi yang dikandungnya. Kemudian Mbak Bringos langsung memanggil seseorang dari balik kamar. Wanita parubaya yang dipanggil Mbok Jumi itu ternyata seorang dukun beranak kampung setempat yang biasa bertugas mengecek kehamilan si pasien. Begitu muncul paranormal kampung itu langsung memeriksa kandungan Sriatin. Mbok Jumia memastikan kalau janin dalam perutnya itu memang benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahukan oleh wanita itu, Sriatin nampak tertunduk lemas.
Ia seakan menyesali atas perbuatannya yang tentu saja menanggung resiko besar baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Akan tetapi ketika bayangan uang yang akan dia dapatkan begitu menggiurkan, bayangan kengerian mendadak hilang. Terlebih paranormal itu menyatakan jika hilangnya bayi yang dikandung Sriatin karena telah diambil oleh sosok pengawal gaib Nyai Ratu Lanjar. Singkat cerita, sebagaimana yang ditekankan oleh Mbak Brengos dalam prosesi ritual tersebut, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tetapi sebagai gantinya, para leluhur alam gaib itu akan memberikan beberapa persyaratan, yakni Sophia harus merawat dengan baik jika nantinya ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Selanjutnya setiap tahun ia harus menggelar selamatan dengan menyembelih kambing kendit di lokasi bekas ritual. Dan yang terakhir, Sophia diharuskan bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Sebuah syarat yang sangat mengerikan di mata Kusmayadi jika itu benar-benar terjadi. Namun karena sejak semula istrinya telah menyatakan kesediaannya melakukan persekutuan tersebut, maka akhirnya dia pun hanya pasrah saja. Dan sejak saat itulah keduanya mulai terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian, hasil dari perjanjian gaib itu mulai dapat dilihat oleh mereka. Di malam Jumat pertama, sejak kehadiran sosok bayangan bocah hitam dalam keluarganya, Kusmayadi dan Sophia dikejutkan dengan penemuan sebuah uang ratusan ribu di dalam laci meja warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian tersebut, warung kelontong dadakan itu adalah warung kiasan yang wajib disediakan pelaku sepulang dari ritual. Selain itu, juga bisa diartikan sebagai pengalih perhatian para tetangga jika mereka adalah penganut pesugihan. Dan di minggu-minggu berikutnya, pendapatannya kian melimpah. Hingga dalam 1 bulan pertama, total uang gaibnya yang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat tumpukan uang sebanyak tersebut, Sophia sangat bahagia. Dari hasil tersebut, pertama-tama yang dibelinya adalah perabot rumah tangga yang sangat mewah serta berbagai macam perhiasan. Dan waktu-waktu berikutnya, gantian kebutuhan lain yang dibeli, seperti sebidang tanah di luar kota. Hanya saja, meski sudah berjalan 1 tahun, Kusmayadi tidak berani untuk membangun rumah baru atau membeli kendaraan baru atau memberi kendaraan model baru. Untuk warawiri mereka cukup mengendari mobil yang dibelinya setengah pakai saja. Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangganya tidak curiga jika kalau sampai bisa membangun rumah. Jadi kalau sampai bisa membangun rumah, apalagi mewah, para tetangga pasti langsung kasak kusuk. Wajar saja jika Sophia begitu menikmati hasil tersebut, sebab selama itu dialah yang harus rela untuk menyusui sosok bocah siluman tersebut setiap kali hadir di antara mereka. Itu sudah menjadi perjanjian gaib mereka dengan makhluk halus mirip tuyul tersebut. Dan perjanjian lainnya pun kerap mereka lakukan hampir di setiap tahun untuk pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Kabupaten Grobogan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya menjelang pagi di tahun ketiga, mereka mengingat perjanjian gaib. Kusmayadi menemukan istrinya terkulai lemas di atas kursi goyang dalam kondisi tubuh sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak mengering dan keriput, sementara nafasnya tersengal-sengal sangat lemah. Khawatir terjadi apa-apa, Kusmayadi membawanya ke rumah sakit. Namun baru saja sampai di sana, sebelum sempat mendapatkan perawatan dokter, nyawa sang istri tak tertolong lagi. Ia mengembuskan nafas terakhirnya saat dibawa ke ruang ICU. Seketika Kusmayadi pun menjerit histeris, menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan persekongkolan dengan makhluk halus. Bahkan, di saat pemandian jenazah, sebenarnya banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sophia, terlebih setelah melihat tubuhnya yang keriput. Namun sejauh itu Kusmayadi hanya mengatakan bila dirinya tidak mengetahui penyebabnya. Terlebih
jika istrinya mengidap penyakit gawat. Beberapa hari berselang kemudian, barulah Kusmayadi mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut. Menurut paranormal yang dulu mengantarkan mereka ke gerobokan, kematian Sophia adalah akibat istrinya yang terlalu lama menyusui sosok bocah siluman yang mereka pelihara. Sebab katanya sejatinya yang dihisap bocah siluman itu bukanlah air susu, melainkan darah Sophia. Akibatnya lambat laun tubuh Sophia menjadi kering karena kehabisan banyak darah. Kini Kusmayadi hidup sendiri di usianya yang lebih dari 50 tahun. Hidupnya pun kembali seperti semula, serba pas-pasan, tanpa anak ataupun istri. Karena selama berumah tangga dengan Sophia, mereka belum diberi momongan. Kusmayadi sangat menyesali apa yang telah terjadi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.